Ya, pertama begini, kata jiwa dalam bahasa Arabnya nafs itu kadang memang dipakai secara bergantian dengan roh. Misalnya Imam Ghazali, mudah-mudahan saya tidak salah ingat, di dalam Ihya mengatakan kaum filosof biasa menggunakan istilah nafs, kaum sufi menggunakan istilah ruh untuk maksud yang sama, yaitu apa yang disebut sebagai organ yang lembut. Lembut itu tidak kasat mata artinya, ya, yang ada di hati kita, ya. Nah, tapi ada juga yang membedakan. Ada misalnya yang mengatakan nafs itu adalah organ spiritual yang terletak di antara fisik dan roh. Roh ini yang paling tinggi, fisik itu yang paling lembut, fisik itu yang paling kasar. Di antara fisik yang kasar dan roh yang lembut itu ada jiwa. Jadi jiwa itu masih memiliki sifat jasad, tapi juga sudah memiliki sifat roh. Itu cara pemakaian dari istilah nafs dan roh itu. Sekarang di dalam Al-Quran dipakai misalnya wa nafsin wa ma sawaha, atau di surat yang disinggung tadi wa idza sawaituha wa nafakhtu min ruhi. Setelah jiwa itu disempurnakan, maka Allah meniupkan roh, ya. Nah, jadi bisa saja itu dianggap jiwa itu adalah roh, tapi dalam derajat atau tingkatan yang masih belum sempurna. Dia disempurnakan, kemudian ditiupkanlah roh Allah, dia kualitasnya sudah meningkat kepada roh. Jadi jiwa itu memang sejak awal, jiwa itu bukan berbeda dari roh. Jiwa itu tingkatan yang lebih rendah dari roh. Ketika dia masih mengandung sifat fisik, dia disebut jiwa, nafs. Ketika sifat fisiknya sudah hilang, sudah sempurna menjadi sesuatu yang sepenuhnya rohani, dia disebut sebagai roh, ya. Nah, jadi boleh saja dikatakan jiwa lebih dulu daripada roh, tapi lebih dulu itu dalam arti jiwa masih belum sepenuhnya bersifat rohani. Baru ketika ditiupkan roh Allah SWT, itu dia menjadi sempurna dan disebut sebagai roh. Dengan kata lain, roh itu tingkatan lebih tinggi dari jiwa, ya.